I've been staring at the edge of the water long as I can remember, never really knowing why. Ngalahin kalah dan menang itu lebih sebagian besar perlombaan aku ada di tahun 2022 ini. Mau nyerah sih sebenarnya ya, kalau boleh jujur ya. Kalau bisa semuanya ngapain pilih satu? Oh, bisa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Cafe Puisi. Kali ini saya kedatangan tamu yang muda, berbakat, keren banget. Namanya Natania. Lengkapnya siapa? Lengkapnya yang punya nama lah. Natania? Natania Ardelia Alfadi. Natania Ardelia Alfadi. Beliau adalah Putri Batik Remaja Indonesia tahun 2022. Tentunya ini prestasi yang luar biasa karena batik itu benar-benar hasil budaya kita. Dan jumlah batik di Indonesia itu ratusan. Dari Sabang sampai Merauke itu semuanya mengeluarkan produk batik. Tegal aja ada batiknya. Masing-masing daerah Pekalongan ada, ada batiknya. Cirebon ada batiknya. Cirebon batiknya apa? Lu orang Cirebon? Batik Trusmi. Batik Trusmi. Terkenal banget itu. Trusmi itu sebenarnya bahasa Inggris bukan sih? Trusmi. Itu termasuk bahasa Inggris iya ya. Kan? Jadi tiap-tiap daerah ada batiknya dan Natania menjadi batik remaja, putri batik remaja. Tentu punya tugas banyak, mungkin memperkenalkan batik keluar ataupun ke masyarakat yang belum menyadari bahwa batik ini budaya yang keren loh. Bisa nggak kalah hebatnya dengan fashion-fashion yang lain gitu. Jadi jangan percaya kalau ada negara-negara lain yang mengklaim batik punya dia ya gitu. Punya Indonesia. Ya mungkin daerah lain punya batik juga dengan motif yang berbeda. Cuma yang punya tradisi pertama baju batik kita. Indonesia. Indonesia. Kan? Makanya Indonesia. klaimnya. Silakan kalau mereka mau meniru mah silakan aja. Nggak apa-apa. Bebas. Ya Niru mah kan, silakan. wayang itu udah pasti dari Indonesia dulu tuh. Tentu. Wayang rendang apa segala macam ya. Itu 2 dimensi itu kan bajunya aja udah batik tuh, ornamen-ornamen yang dalam wayang itu kan udah batik tuh. Sarungnya gitu kan. Sarungnya segala macem. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana perjuangan Nia ya, panggilannya Nia, dari dia sampai akhirnya mendapat predikat Putri Batik Remaja. Tentu saingannya banyak dan ya butuh effort yang luar biasa. Bismar nih akan ngawalin apa saja. Oke. Sapa dulu, Bis. Kita sapa dia. Halo Natania, panggilan Nia ya. Iya. Halo. Kamu usia 13 tahun sekarang berarti ya? Usia 13 Kelas tahun. 8 ya. Dari sekolah mana Nia? Di sekolah IPK Puri. IPK Puri. Iya. Oke. Iya. IPK Puri itu Puri Kembangan ya? Iya. Dari situ. Apa tuh dari mana? Menjeruk. Bener kan? Kembangan. Ya bener. Jakarta mana? Mesti jelas. Barat dulu. lah. Oh iya. Apa di Jakarta? Kan bisa aja di luar Jakarta. Oke Nia, kasih cerita dong bagaimana kamu bisa ikut dan terpilih sebagai Putri Batik Remaja Indonesia 2022. Perjalanannya Awalnya. dari benar-benar awal aku mulai modeling dulu ya. Jadi dari modeling awal. Oh iya, dia sempat yang menang di Singapura juga ya? pernah itu lomba nyanyi. Itu termasuk diceritain juga Nanti karena kita. tapi Ini mungkin nih. masuk ke terpilih menjadi Putri Batik dulu. Menjadi Putri Batik. Jadi menjadi Putri Batik itu aku awalnya mengikuti perlombaan provinsi yaitu Putri Remaja DKI Jakarta. Yang 2022 yang diselenggarain di bulan Agustus ya kalau nggak salah. Nah, di sana aku keluar sebagai first runner up atau Putri Pariwisata DKI Jakarta 2022. Nah, setelah itu aku baru diberikan kepercayaan untuk mewakilkan DKI Jakarta di pemilihan nasional, yaitu Putri Batik Remaja Indonesia. Nah, selama di karantina itu aku ketemu sekitar 24 kontestan lain dari seluruh Indonesia. Dan kalau boleh bangga ya, aku di sana. Boleh dong, masa bangga nggak boleh? Boleh lah. Itu Bangga harum manis atau bangga? Indramayu.
Aku yang paling muda di sana, umur 13. Yang lain itu udah ada yang sampai kuliah. Udah 15, 18 lah yang paling kayak yang paling deket sama aku tuh umurnya 15. Pokoknya aku yang paling muda umur 13 di sana. Tapi kamu tingginya berapa sih? 162. Oh, lumayan tinggi. Nah, setelah itu lumayan padat sih ya karantinanya karena cuma sekitar 2 hari dan kita melewati debat, ada juga pemaparan batik. Di sana aku memaparkan batik Betawi, juga ada opening ceremony, kita juga ketemu sama Putri Batik 2021, sama ketemu langsung sama Didi, yaitu yang membangun Didi Foundation, Putri Remaja Putri Batik. Dan hari kedua itu langsung makeup class sama langsung ke gedung Sumesko untuk GR. Jadi beneran padet banget dari pagi sampai tengah malam. Jadi beneran nguras tenaga bareng-bareng. Terus pokoknya selama karantina tuh seru banget karena kita saling support bareng, terus capek-capean bareng. Dan pas finalnya sendiri aku deg-degan bareng. Jadi kita itu sempet kayak yang duduk bareng-bareng nih ya di sekitar karpet pinggir stage. Itu kita beneran berdoa bareng-bareng, ngobrol, nginget-nginget nih 2 hari yang lalu kita ngapain aja, kayaknya udah mau pisah lagi ya kan. Jadi sebelum naik ke stage itu sebenarnya udah deg-degan bareng tapi sambil cerita-cerita yang kayak mengharukan juga karena udah mau berpisah tapi udah mau grand final as well. Nah, pas mau naik ke stage itu semuanya saling nyemangatin, jadi kayak nggak ada yang ngerasa insecure sama dirinya sendiri karena emang disemangatin. Saling support ya, sesama teman saling support ya, dan nggak ada persaingan, seolah-olah nggak ada persaingan di situ. Nggak ada, jadi kayak keluarga emang, kayak semuanya tuh welcome banget. Siapapun yang menang nggak terlalu penting, semua support ya. Iya. Oke, tadi kamu present tentang batik Betawi. Coba itu kamu cerita tentang batik Betawi seperti apa sih? Batik Betawi itu lebih ciri khas dengan warna yang mencolok. Seperti warna, misalnya warna neon dan terkadang warnanya juga tabrakan. Misalnya merah dan hijau atau biru dan kuning, itu udah jadi ciri khasnya Betawi. Untuk motifnya mungkin? Motifnya itu menceritakan tentang kebudayaan yang ada di Jakarta Betawi sendiri. Kayak mulai dari ondel-ondel, rumah kebaya, bunga bungur, sama kerak telur. Jadi ada dalam batik itu ya? Iya, jadi semua budaya yang ada di Jakarta tuh ada di dalam sebuah batik Betawi. Batik Betawi. Cuma ditampilkan dalam warna yang nabrak-nabrak ya? Nabrak-nabrak. Kira-kira ada nggak tuh filosofi di balik itu? Kenapa sampai memilih nabrak-nabrak? Karena Betawi sendiri, aku kurang tahu ya kalau yang masalah itu karena aku kurang mempelajari warnanya. Tapi kalau untuk tekniknya yang aku tahu itu filosofinya itu ada batik tulis sama batik cap. Sempat belajar batik nggak? Sempat, sering. Oh sering ya? Sering. Jadi bisa batik ya? Bisa. Motif apa yang kamu sering bikin? Megamendung sih, lebih Megamendung sering ya, di mana-mana ya? Iya. Puncak padahal tuh deket tuh. Iya, tiap satu minggu. Megamendung kan cuman gambar mega aja ya? Iya. Nah, kalau batik Betawi itu warnanya tabrakan, kalau itu mukanya tabrakan gitu. Ini tabrakannya keren. Iya, benar. Oh ini ada unsur-unsur Betawinya nih, hijau ada merah nih ya kan, biru kuning tuh kan, ya kan, paling nggak ada nuansa. Nuansa Betawi. Nggak ada loh. Tapi gue batik. Iya tapi bukan Betawi. Minimal batik lah. Ya, pasti batik. Oke, terus saat tiba-tiba dinobatkan menjadi Putri Batik Remaja, rasanya seperti apa ketika Rasanya seneng banget ya, seneng banget dan gak nyangka banget karena pas last landing yang megangan tangan berdua, itu aku megangnya udah erat banget karena saking deg-degannya dan gak nyangka aja bisa menjadi seorang Putri Batik Remaja Indonesia. Sedangkan lawan aku di sana juga udah sangat berpengalaman dan selama karantina juga aku merasa bahwa banyak juga yang lebih baik, lebih bagus. Jadi sangat gak nyangka, sangat senang dan bangga karena akhirnya dari banyak perlombaan yang aku ikuti, aku bisa mencoba menggunakan crown ini. Karena kayak selama ini cuma ngelihat orang lain yang pakai crown gitu. Jadi kayak agak sedih gitu kan. Jadi finally aku bisa ngerasain pakai crown tuh kayak gimana. Jadi ini dipakai mungkin selama setahun ya, begitu nanti ada pemilihan baru lagi itu berpindah crown atau dimiliki selamanya?
berpindah crown-nya. Jadi cuma setahun terus diberikan kepada pemenang tahun depan. Pemenang Putri Batik berikutnya ya. Oh. Kalau tidur dipakai nggak? Nah, ngomong-ngomong tentang batik, ini kalau juga yang ada makanan ini. belum proud. Ini makanan khas Indonesia. Wah gila, Betawi ini juga makanan Betawi ya? Apa aja Ini nih? makanan Cookies. Betawi nih. Itu Pancong ya, pancong. Pancong. Bukan kue apa namanya? Kue tete kali yang itu. Kue jorok aja. Tapi emang kue tete sih judulnya. Bukan ini. Audi tete juga nggak jorok, ngaco aja Chan. Silakan. Diminum. Kasih ini dong. Thank you. Orangnya 3 kasihnya 4. Nggak apa-apa. Kayaknya ada yang itu yang gaib. Kayaknya gua haus banget gitu. Ini biasanya gorengan, tapi ini spesial buat ini warnanya agak nabrak juga nih, Cang. nabrak itu, emang sengaja saya tabrak-tabrakin gitu. Nah, kalau kita pengen tahu sedikit justru ke Cang Doni. Cang, kalau menurut lu batik itu gimana, Cang? Aduh, kayak kalau menurut saya batik tuh pakaian yang khas khusus gitu loh. Jadi dipakai buat kemana aja enak gitu loh. Itu peruntukannya. Fungsionalnya, oke. Terus Ya menurut lu aja. kalau menurut saya itu tadi, batik itu sangat enak dipakainya gitu loh. Iya. Jadi kalau buat nggak resmi juga dipakai juga oke, resmi juga oke gitu loh. Itu bukan begitu nih ya? Benar. Nah, Benar. tos dulu nih ya. Nah, kesempatan. Oke, Nia, tadi berarti kamu memang tipe remaja yang senang kompetisi ya? Iya. Kompetisi selain putrian ini ada lagi nggak yang pernah kami ikutin dan punya prestasi di situ? Udah banyak di Singapura pernah menang. Ya, makanya lomba boleh nyanyi. Oke, boleh mungkin dari awal ikut lomba-lombaan lah. Dari awal ikut lomba-lombaan. Dari awalnya itu aku suka nyanyi. Enggak sih, awalnya sih masukin ke tempat les nyanyi sama mami. Oke. Nah, Usia berapa? itu sekitar usia 7 tahun ya atau 6 tahun. Kelas 1-an ya? Iya, kelas 1-an. Nah, aku diikutin les nyanyi untuk lebih percaya diri karena dulunya aku pemalu. Aku nggak terlalu suka depan banyak orang, ngobrol kayak gini aja dulu itu aku nggak mau, aku maunya diem-diem aja gitu. Nah, setelah itu mulai aku ikut lomba tuh di tahun 2017 itu aku baru mulai lomba. Nah, itu aku mulai di Singapore Asia Art Festival di Singapura. Aku menjuarai juara 1 lomba nyanyi dan aku ikut 3 tahun berturut-turut. Lagu apa waktu itu yang dibawa? Lagunya waktu itu karena 2017 lagi ngetren Moana, jadi aku nyanyi lagu How Far I'll Go. Kasih sedikit dong ya. Kasih, Satu bait aja. Satu bait aja yang Boleh loh. Gimana ya? Aku lumayan lupa nih. Boleh Oke. ref atau boleh pokoknya yang part yang kamu suka aja. Yang apal aja. I've been staring at the edge of the water long as I can remember, never really knowing why. Ngerti Son? Ini pasti artis baru ya, Moana ya? Enggak dong, film itu. Itu Disney Princess. Iya, makanya ini anak-anak remaja lah itu yang nonton film-film remaja kan. Iya, film animasi. Princess. Terus setelah menang di Singapura, Aku mengikuti waktu itu dari sekolah, yaitu sekolah perlombaan FLS 2N. Nah, aku sampai ke tingkat wali kota, tapi menjuarai juara 1 juga. Nah, setelah itu aku baru mulai nih ke dunia modeling. Di FLS 2N waktu itu bidang apa? Bidang menyanyi Oh, solo, nyanyi juga. Oke, solo vokal. Nah, setelah itu aku baru masuk ke dunia modeling. Dan di dunia modeling ini aku beneran baru banget. Aku nggak tahu model itu apa. Setahun kemudian, di mana aku nggak terlalu sering latihan modeling, aku langsung dimasukin ke perlombaan Indonesia's Girl. Nah, di situ aku lumayan deg-degan ya, kaget ya, karena aku base modelnya tuh masih yang kayak dari level segini. tapi jalan masih udah segini. bisa dong. Jalan masih yang kayak belum modelable lah. Oh, belum udah Masih lempeng jalannya. Ya memang harus lempeng kan, harus ada Tapi garis yang penting kan akur kan. Iya. Yang kiri maju, yang kanan di belakang gitu kan. Akur, kalau nggak akur susah gitu. Nah, itu dari Indonesia's Girl. Dari Indonesia's Girl itu aku cuman dapat best personality, which is cuman atribut, pemenang atribut. Nah, setelah itu aku baru ikut lomba-lomba fashion modeling kayak gitu, kayak catwalk atau photoshoot. Nah, setelah itu baru aku mengikuti pageant, yaitu Putri. Sini ya. Oke.
Kan berarti pernah ngalamin kalah, ngalahin menang. Rasanya gimana ketika kalah? Ngalahin kalah dan menang itu lebih sebagian besar perlombaan aku ada di tahun 2022 ini. Oke. Aku mengikuti sekitar 6 perlombaan. Oke, 6 perlombaan. Apa aja? Itu ada banyak photoshoot, lomba photoshoot, lomba catwalk, Indonesia's Girl, juga putri remaja, putri batik. Jadi emang aku udah ngalamin yang kalah banget, terus menang banget. Nah, waktu kalah banget rasanya gimana? Kalah banget rasanya mau nyerah sih sebenarnya ya, kalau boleh jujur ya. Kalau mau nyerah terus rasanya kayak sedih aja ngelihat kayak aku udah lumayan bagus kok, kenapa kayak gitu akhirnya ya kan. Jadi terkadang rasanya tuh sedih, terus mau nyerah aja, terus kayak aku udah ngelakuin yang terbaik, tetapi belum dikasih yang terbaik hasilnya. Gitu. Tapi ngelihat lawan yang menang itu, menurut kamu lebih baik dari kamu atau enggak? Terkadang aku egois sendiri, aku bilang aku lebih bagus kok, tapi sebenarnya kan emang dia lebih bagus ya. Menghibur. Iya, menghibur sendiri. Ya nggak mungkin bisa jadi ketika jadi juri ya tentu harus merasa seperti itu dong. Itu perasaan yang normal gitu kan. Tapi selama disikapi secara positif lah ya. Iya, artinya kita fair kan. Fair. Kalau tadi Nia 1 tahun ya 2022 mengikuti 6 perlombaan ya. Kalau saya dan Cang Doni itu 1 bulan 12 perlombaan. Itu juga Agustus ada 12 biji. Lomba kelereng, mandrupuk, banyak ya Cang ya. Main kelereng. Kalah semua lagi. Kalahnya nggak sama siapa, anak kecil. Ya lu gigit kelereng mana bisa digigit, Cang. Oke, Jangan kamu ngomongin kan berarti dong. belajar model, belajar nyanyi, kamu juga hobi nulis, ya kan? Bis katanya mau nanya-nanya nulis nih. Iya nih, sahabat Cafe Puisi, salah satu bakatnya Nia ini adalah sebagai writer, lebih ke skenario film, ya itu ya. Ceritain dong sedikit. Kenapa kamu suka berimajinasi tentang film, tentang cita-cita film gitu? Itu sih berawal di saat ada aplikasi film di mana kita bisa nonton banyak film. OTT, oke. Terus di sana aku baru kayak tertarik buat bikin suatu skenario. Karena dari film yang aku tonton kayaknya lebih bagus skenarionya kayak gini. Jadi aku berimajinasi sendiri. Aku punya solusi ending yang berbeda solusi ya. Kan kadang film tuh set ending, kadang kita nggak setuju gitu sama endingnya. Jadi aku mulai tuh berimajinasi kalau endingnya kayak gini. Dan ternyata I think I'm addicted to it. Jadi kayak rasanya penasaran mau lagi. Nah maka dari itu aku sama teman aku waktu itu sempat kayak mikirin kayak bagus nggak sih kalau kita bikin skenario film gitu atau kayak gimana, walaupun film yang nggak jadi, yang penting kita udah numpangin ide-ide kita, tumpahin semua ide-ide kita, semua imajinasi kita di dalam satu karya gitu. Jadi di saat itu aku bikin suatu cerita yang namanya Secret Truth. Itu sedikit full of imagination ya. Jadi ceritanya itu seorang kayak detektif. Nah, jadi lahir seorang kembar. Jadi kembar wanita kembar, cewek kembar. Nah, satunya itu have a superpower, satunya lagi nggak ada, dan satunya lagi akhirnya ditukar dengan yang lebih lebih baik, karena yang satunya lagi kalau bisa dibilang jeleknya tuh dia nggak terlalu cantik lah ya. Nah, jadi ditukar. Nah, abis itu they go to a university pas udah gedenya dan ikut di suatu competition, dan suatu kompetisi ini mereka having battle superpowers gitu. Jadi semacam kayak American Got Talent lah ya. Ketemu lah mereka si anak kembar ini berdua itu ya. Iya, bertemu mereka. Tapi yang satunya lagi itu menjadi seorang pemalas yang ditukar itu. Jadi orang tuanya sebenarnya agak nyesel. Nah, orang tua ini awalnya tuh sebenarnya nggak tahu kalau mereka tuh ditukar. Nah, pas udah tahu ditukar tuh nyesel banget karena ditukarnya oleh grandfather, kakek. Oleh kakeknya. Jadi kakeknya itu agak katanya ya, agak arogan gitu atau seperti apa. Dia nggak suka yang pokoknya cucu mereka tuh harus perfect. Nah, jadi akhirnya ayahnya adalah seorang detektif yang sangat terkenal dan akhirnya mencari tahu segalanya. Dan at the end of the story nanti bakal ada perang antara
keluarga. Jadi antara keluarga yang tertukar, antara anaknya, jadi semuanya itu terjadi kayak perang antara superpowers. Dan itu juga ada juga beberapa konflik tentang yang sedang terjadi di mana ada rasis, di mana ada pembulian, di mana juga ada beberapa konflik yang sedang happening itu ada di sana semua. Saya kok ngebayangin Secret Truth itu kayak penggabungan antara Marvel dan telenovela. Jadi ada perang superpowernya tapi ada konflik keluarganya. Enggak, umur 13 tahun udah bisa nulis dengan konflik yang begitu rumit loh. Iya, rumit. Sulit loh, rata-rata kan orang nulis ya flat, gini, standar. tapi dari ceritanya saya pengen nonton sebenarnya Ki. Iya. Soalnya aku lebih tertarik buat bikin film yang orang beneran berpikir. Oh iya, ini kita udah mikir bener loh, belum ada filmnya udah mikir gitu. Mikir mau nonton di mana? Tapi kalau misalnya kamu tertarik pengen misalnya diwujudkan, bisa lah ngomong kita ya, alat-alat ada ya, bisa kita. Ayo kita bikin. Kita bikin beneran kamu ajak teman-teman untuk main di film ini ya udah swadaya aja. Kita alat-alat ada, nanti bisa kita iniin ya. Ide itu tidak akan menjadi karya kalau tidak dituangkan. Kalau tidak dituangkan. Kalau sekedar dalam tulisan ya akan tetap dalam tulisan. Gitu. Jadi kedepannya pengen jadi penulis, pengen jadi penyanyi, pengen jadi modeling. Kalau bisa semuanya ngapain pilih satu? Oh, bisa semuanya. Tapi dalam UID itu memang pemberontak loh. Pemberontak, ya benar-benar. Kan? Orang capek-capek bikin film, endingnya mau dia rubah ya kan? Iya. Tapi ada film memang untuk pilihan endingnya terserah sama pemirsa. Ada pemirsa ditawarin kan? Emang. Lo mau ending yang apa? Kalau pengen endingnya begini lari ke sini, pengen ending gini. Nah kalau yang pengen nggak ending ya jangan nonton. Gitu. Nah lagi Bis. Salah satu budaya kita juga kan puisi ya, Poin. Gitu kan. Nah kita harus tuangin juga di episode ini nih Ki. Tadi mau lu nggak ini kan ngalamin dalam beberapa perlombaan ada kalah dan menang. Jadi ada yang bilang bahwa justru kekalahan itu guru yang paling baik. Kan, iya benar. Dan kemenangan adalah guru yang paling buruk. Nah aku coba tuangkan dalam bentuk puisi nih, ya kan. Diminum. Ya. Sambil dimakan. Kita baca puisi dulu ya, nih ya. Kekalahan. Ada yang bilang kesuksesan adalah guru yang paling buruk. Sebab katanya kesuksesan kerap memprovokasi kita untuk tak mau belajar lagi. Merasa diri paling hebat dan tak terkalahkan. Inilah bahayanya sukses. Tetapi obatnya tetap rendah hati dan mau belajar. Tidak mudah puas, tapi terus bersyukur. Sedangkan kekalahan adalah guru yang paling baik. Dia mengajarkan kita untuk terluka dan berjuang bisa sembuh dari rasa kecewa. Kita disadarkan bahwa di atas langit masih ada langit. Kita diberi waktu untuk belajar lagi. Kita diajarkan untuk rendah hati lagi. Kekalahan membuka banyak peluang untuk ke kiri atau ke kanan. Tapi yang pasti harus bangkit. Tak baik terus terkurung dalam penyesalan. Tetapi sesungguhnya kekalahan atau kemenangan bisa kita petik pelajarannya. Terima kasih. Itu puisinya tentang kekalahan dan kemenangan. Keren Pak, keren. Jadi yang dipetik bukan mangga doang ya Ki Ya ya? dong. Oh lu mau metik yang mangga, lu banyak nonton Deddy Corbuzier nih kayaknya. Kasus. Tapi benar, kadang-kadang kemenangan di awal itu ya bikin kita males ya. Bikin kita tinggi hati. Bikin kita apa sih kalau kata anak sekarang entitled. Ngerasa lebih dari orang lain gitu.
Itu nggak boleh. Kita nggak boleh. Kalau dalam bahasa agama ada sedikit merasa lebih baik dari orang aja nggak boleh masuk surga tuh. Iya, benar. Merasa diri lebih baik dari orang. Makanya walaupun kita menjadi pemenang tetap merasa kita rendah. Ya kan, bahwa hati-hatilah yang di atas, yang di bawah akan menimpamu. Oh, itu nasihat. Di bawah tapi menimpa. Iya, ya artinya kan dia bisa berjuang nyalip gitu loh. Benar. Ya kan? Gitu. Ada lagi, Bes? Oke, satu pertanyaan mungkin terakhir. Nia, selama setahun ini kira-kira apa agenda kamu tentang bagaimana batik ini bisa lebih apa ya, lebih masuk ke anak-anak sekarang gitu ya? Iya. Gitu, anak-anak. Kalau di sekolah kan udah ada seragam batik, mau nggak mau dia udah dipaksa, bukan dipaksa lah, ada yang sukarela, ada yang bangga dengan seragamnya itu kan. Iya. Tapi lebih menyadari bahwa ini lo budaya kita gitu kan, sebagai identitas dan keren gitu loh. Keren itu ada nggak agenda yang kamu sudah canangin? Agenda itu udah pasti kan, aku putri batik, jadi semuanya itu menunjukkan tentang batik. Tetapi untuk agenda, karena ini udah akhir tahun, jadi agendanya juga tidak terlalu banyak, tapi bakal mulainya awal tahun lagi. Tapi untuk akhir tahun aku akan mengunjungi beberapa sekolah, tidak hanya untuk memaparkan apa itu batik, untuk mereka punya rasa penasaran sama batik, tapi juga untuk memotivasi. Karena untuk jadi seperti ini bukan berarti aku udah jadi yang terbaik, tapi kayak aku harus bisa memotivasi agar generasi muda bangsa ini juga bisa berprestasi atas semua talenta yang mereka punya. Nah, setelah itu aku juga akan ada beberapa catwalk dan fashion show sama beberapa brand batik di Jakarta, salah satunya adalah Batik Nirmala. Nah, setelah itu aku juga lumayan suka sama fashion designing, yaitu ngedesain baju. Aku percaya bahwa banyak banget orang di Indonesia yang mengira batik itu untuk acara formal atau hanya untuk orang yang sudah tua, kakek-kakek atau nenek-nenek atau ibu-ibu misalnya ke kondangan. Pakai batik tua tuh. Itu tepuk tangan dong. Iya benar. Keren banget apa yang disampaikan Nia. Tapi pernah ngedesain tentang baju. Batik baju. Jadi abis dari sini aku juga bakal ngedesain baju tentang batik, tapi modelnya itu model zaman sekarang. Jadi bisa merubah cara pikir anak muda tentunya. Ya, anak muda kalau batik itu bisa dipakai sama mereka. It's fashionable, itu unik, bisa dipakai sehari-hari, bisa dipakai ketemu sama temen-temen. Jadi mereka punya rasa bangga memakai batik, dan batik sendiri tuh memiliki banyak model-model yang lebih mungkin misalnya kalau batik milenial dengan motif-motif ada jajet segala macam gitulah, atribut-atribut yang mungkin ada atribut wifi gitu ya. Misalnya itu kalau misalnya dituangkan dalam batik bisa. Iya. Karena memang kan? zamannya mereka kan. Zamannya mereka. Nah, Nia, boleh dong nih kita didesainin kostum atau seragam batik ya buat kami puisi. Nanti kita kapan-kapan ya. Iya dong. Oke. Gitu. Thank you. Sekali tepuk tangan buat Nia. Oke. Sahabat Kafe Puisi, muda tapi penuh prestasi, muda tapi mentalitasnya multitalenta gitu, mentalitasnya kuat gitu. Patut kita tiru dan kita support Nia agar identitas bangsa kita bisa terus terjaga gitu kan. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan Kafe Puisi. Support kami terus dengan cara subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya Nia, udah datang. Terima kasih.